12 partai politik yang tergabung dalam koalisi Indonesia Maju Plus mendeklarasikan pasangan Ridwan Kamil dan Suswono untuk maju sebagai pasangan bakal calon gubernur dan bakal calon wakil gubernur Jakarta. Terpidana kasus kopi sianida Jessica Wongso akan ajukan peninjauan kembali. Kejaksaan Agung minta bukti baru. Halo, selamat malam pemirsa, selamat datang di iNewsroom bersama saya Davi Pratama. Pemirsa, kami akan membahas berita utama secara mendalam, komprehensif, dan tentunya eksklusif. Sebagai pembuka iNewsroom kali ini, kami memiliki informasi kebakaran hebat melanda permukiman penduduk di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Akibatnya belasan rumah warga hangus terbakar. Kebakaran hebat melanda permukiman penduduk di Jalan Abu Bakar Lambogo, Kelurahan Barabaraya Selatan, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Senin sore. Api dengan cepat membesar hingga menjalar ke rumah lainnya, lantaran material rumah yang terbuat dari kayu dan jarak rumah saling berdempetan. Akses permukiman yang berada di gang sempit sempat menghambat proses pemadaman oleh petugas damkar. Sekitar 40 armada diterjunkan ke lokasi guna memadamkan api yang terus membesar. Akibat kebakaran ini 14 petak rumah hangus terbakar. Beruntung tidak ada korban jiwa. Namun 27 kepala keluarga harus kehilangan tempat tinggal. Sementara ini ada 14 titik petak rumah yang mengalami kejadian kebakaran. Ini akibat dampak dari satu rumah yang awal terjadi. Untuk jumlah kakak sendiri? Kalau untuk jumlah kakak kita belum bisa memberikan informasi pasti. Hingga kini belum diketahui penyebab kebakaran, namun api diduga berasal dari salah satu rumah warga hingga menjalar ke rumah lainnya. Dari Makassar, Leo Muhammad, iNews melaporkan. Pemirsa, aksi unjuk rasa ratusan pencari kerja di kawasan industri MM 2100 Kabupaten Bekasi, Jawa Barat berujung ricuh. Massa menuntut pihak pengelola kawasan industri agar mengutamakan warga lokal sebagai tenaga kerja. Aksi unjuk rasa ratusan pencari kerja di kawasan industri MM 2100 pada Senin siang di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat berujung ricuh. Massa saling dorong dengan petugas keamanan. Massa mencoba merangsek masuk ke kantor pengelola kawasan industri untuk menemui pihak pengelola, namun petugas mencegahnya. Petugas juga menangkap satu orang yang diduga sebagai provokator. Oh, itu dilakukan oleh security ya. Security, saya menduganya itu security karena memang anak-anak kita dari kan ibu-ibu kebanyakan dari sekitar Kabupaten Bekasi tidak ada yang anarkis gitu. Jadi mereka melakukan pancingan-pancingan gitu kan. Kami menduga ada niatan-niatan tidak bagus begitu kan. Adapun dalam aksi ini, massa mendesak pengelola kawasan industri agar mengutamakan tenaga kerja lokal yang diterima sebagai pekerja. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi mengungkap sejumlah fakta baru terkait kematian mahasiswi spesialis anestesi kedokteran Universitas Diponegoro. Polisi menemukan 9 lembar catatan keluhan korban di kamar kos yang diduga berkaitan dengan kematian korban. Penyidik Satreskrim Polrestabes Semarang terus mengumpulkan bukti terkait kematian Aulia Risma Lestari, mahasiswi spesialis kedokteran Undip di rumah kos Jalan Lempong Sari Raya, Gajah Mungkur, Semarang, Jawa Tengah. Dari lokasi kejadian, polisi turut menyita buku harian milik korban yang diduga berkaitan dengan kematian korban. Kapolrestabes Semarang, Kombes Pol Irwan Anwar mengungkapkan, di 9 lembar halaman buku catatan itu tidak ada keluhan terkait perundungan. Polisi hanya mendapati tulisan tentang keluhan korban kepada Tuhan dan kepada seseorang yang disayangi. Polisi juga sedang menggali motif yang membuat korban nekat mengakhiri hidupnya.
Setidaknya ada 9 lembar catatan, tetapi poin di 9 lembar ini dapat kami sampaikan bahwa yang bersangkutan mengeluh kesakitan, mengeluh kepada Tuhan. Satu kesimpulan yang kami dapatkan. Kemudian yang kedua, mengeluh kepada seseorang yang dia sayangi, yang saya tidak kuat. Kira-kira begitulah kurang lebih di catatannya. Di 9 halaman itu tidak ada terkait dengan perundungan. Berdasarkan rekam medis, korban memiliki riwayat penyakit saraf kejepit dan pernah menjalani operasi. Dalam buku hariannya, korban juga mengeluh sakit jika kelelahan saat bekerja. Sementara untuk memastikan kebenaran tulisan tangan korban, polisi juga telah mendatangi keluarga korban di Tegal. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristiadi, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain. Pemirsa, 12 partai politik mendeklarasikan pasangan Ridwan Kamil dan Suswono untuk maju sebagai pasangan bakal calon gubernur dan bakal calon wakil gubernur Jakarta. Koalisi Indonesia Maju dan sejumlah partai politik lain yang tergabung dalam Kim Plus resmi mengusung Ridwan Kamil dan Suswono maju di pemilihan gubernur Jakarta 2024. Para petinggi parpol, pengusung maupun pendukung hadir dalam deklarasi tersebut. Di antaranya Partai Golkar, Gerindra, PAN, Demokrat, PKS, Nasdem, PKB, P3, Perindo, PSI, Gelora, dan Partai Garuda. Mereka juga menandatangani piagam dukungan. Selanjutnya, RK Suswono akan mendaftar ke KPU Jakarta. Masa pendaftaran dibuka dari tanggal 27 hingga 29 Agustus 2024. Perwakilan partai koalisi yang telah menandatangani dan juga menyaksikan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Pada hari ini, Senin 9 Agustus 2024, kami, partai politik yang tergabung dalam koalisi Jakarta Baru untuk Jakarta Maju, menyatakan mengusung Haji Muhammad Ridwan Kamil STMUD sebagai calon gubernur dan Dr. Insinyur Haji Suswono MMA sebagai calon wakil gubernur pada pemilihan kepala daerah khusus Jakarta tahun 2024 serta siap memenangkan pasangan Ridwan Kamil Suswono menjadi gubernur dan wakil gubernur daerah khusus Jakarta periode 2024-2029. Demikian surat dukungan ini kami buat. Atas pernyataan dan kerjasamanya kami mengucapkan terima kasih. Kami melihat 12 partai ini, Pak Muzani, adalah simbol dari rekonsiliasi. Sudah ditunjukkan oleh orang tua kita, Bapak Jokowi, Bapak Prabowo, menunjukkan kepada seluruh warga Indonesia bahwa setelah kontestasi datanglah rekonsiliasi. Nah, di skala wilayah inilah yang ingin kita tunjukkan. 12 dari partai politik ini menunjukkan semangat yang sama. Ada 3 hal yang sedang dan akan berproses. Negosiasi administrasi politik sedang kita lakukan. Tahap keduanya adalah kontestasi politik. Kami akan menyampaikan gagasan-gagasan dan berharap warga Jakarta bisa menerima gagasan apa itu Jakarta Baru dan apa itu Jakarta Maju selama 5 tahun ke depan. Dan yang ketiga adalah setelah negosiasi politik, kontestasi politik adalah kerja-kerja politik. Kami akan bekerja keras, bekerja ikhlas, bekerja tuntas, bekerja berkualitas untuk mewujudkan apa tadi yang sudah disampaikan. Saya juga secara akal sehat mengatakan, semua gubernur-gubernur terdahulu sudah melakukan kerja-kerja yang baik. Kami berkomitmen melanjutkan prestasi hal baik yang sudah dilakukan oleh Pak Heru sebagai PJ, oleh Pak Anies sebagai gubernur terdahulu, oleh Pak Jarod, Pak Ahok, Pak Jokowi.
Presiden PKS Ahmad Saiku menyebut partainya mewakafkan Suswono sebagai bakal calon wakil gubernur Jakarta mendampingi Ridwan Kamil. PKS optimis Ridwan Kamil dan Suswono bisa membuat Jakarta lebih maju. Sempurnanya sebuah bangunan peradaban. Kalau kamu membangun sementara orang lain menghancurkan, nggak akan pernah selesai, nggak akan pernah tuntas. Walau alfu banin khalfahum hadimu kafa, fa kaifa bibanin khalfahu alfu hadimi. Kalau ada 1000 orang yang membangun, cukup dihancurkannya oleh 1 orang saja. Bagaimana kalau hanya sekedar 1 orang yang membangun, sementara beribu-ribu orang akan menghancurkan itu, maka akan nggak pernah terwujud bangunan peradaban yang diimpikan. Oleh karena itu, dengan kebersamaan di antara kita dan kesatuan tekad di antara kita untuk membangun Jakarta baru, Jakarta maju, insya Allah di bawah kepemimpinan Ridwan Kamil dan Suswono, insya Allah mimpi-mimpi kita tentang Jakarta yang lebih baik akan bisa diwujudkan. Amin. Kepada Bung Fahri Hamzah dan teman-teman dari partai yang lain, nggak perlu khawatir. Tadi udah paham Bang Fahri dengan sosok Pak Suswono. Jadi insya Allah PKS mewakafkan Pak Suswono ini, memang pilih-pilih betul PKS, menurut PKS yang cocok Pak Suswono. Oleh karena itu saya berpesan betul pada Pak Suswono dengan 3 hal sebagai wakil. Yang pertama adalah cepat tidak mendahului, pandai tidak menggurui, dan tajam tidak melukai. Melihat track record Kang Emil, tentunya kita tidak ragukan sebagai gubernur Jawa Barat, mantan gubernur, tentunya kita tahu hasilnya seperti apa. Dan tentunya juga kita butuh pendamping atau sosok yang pengalaman di pemerintah pusat. Pak Suswono sudah matang sebagai Menteri Pertanian waktu itu. Nah, inilah kombinasi ya yang saya pikir sangat baik, dan ada kombinasi nasionalisme di situ dan ada kombinasi dari katakan unsur keagamaan. Racikan ini tentunya sangat bagus. Mudah-mudahan setelah IKN ini terbentuk dan keluar surat perpres tentang itu, beliau-beliau bisa mengantarkan Jakarta yang baru ini menjadi Jakarta maju. Kang Emil dan Pak Suswono yang sungguh-sungguh sangat kita harapkan ke depan bahwa pasangan inilah nanti yang akan mengantarkan Jakarta benar-benar menjadi Jakarta yang baru, Jakarta yang maju, Jakarta yang tidak hanya bebas dalam konteks kemacetan, Jakarta yang tidak hanya bebas dalam konteks banjir, atau hal-hal lain yang sifatnya itu tidak mencerminkan sebuah kemajuan. Pemirsa, 12 partai politik hari ini mengumumkan pencalonan Ridwan Kamil dan Suswono sebagai calon gubernur Jakarta yang akan maju di Pilkada 2024. Dan kami akan mengajak Anda untuk melihat latar belakang dan pengalaman kedua tokoh ini. Pemirsa, kami hadirkan informasinya untuk Anda, di mana Ridwan Kamil diusung sebagai calon gubernur Jakarta. Pria yang biasa dipanggil dengan sebutan Kang Emil ini lahir di Bandung 4 Oktober 1971 dan juga RK memiliki latar belakang panjang di bidang arsitektur. RK merupakan lulusan arsitektur ITB dan menempuh master di bidang urban design di University of California, Berkeley. Selain menempuh pendidikan, Ridwan Kamil juga dianugerahi doktor kehormatan dari Universitas Dong-A, Korea Selatan di bidang administrasi publik dan bidang inovasi dan kepemimpinan dari University of Glasgow, Inggris. Secara karir politiknya, Emil pernah menjadi wali kota Bandung periode 2013-2018. Kemudian ia kembali terpilih sebagai gubernur Jawa Barat di 2018-2013. Sementara di partai politik, Emil berlabuh di Partai Golkar
sejak 2023 dan hingga kini menduduki jabatan sebagai Wakil Ketua Umum Partai Golkar. Dan selanjutnya pemirsa, kita akan melihat dari profil dari calon wakil gubernur yang mendampingi Ridwan Kamil, yaitu Suswono. Suswono lahir di Tegal 20 April 1959. Suswono menempuh pendidikan di Institut Pertanian Bogor atau IPB dari sarjana hingga doktoral. Lulus dari jurusan Sosial Ekonomi Peternakan, kemudian mengambil gelar master di kampus yang sama di bidang manajemen agribisnis dan mengambil gelar doktor di bidang manajemen bisnis. Secara karir, ia pernah menjadi tenaga ahli untuk Menteri Kehutanan di tahun 1999 hingga 2001, kemudian terpilih menjadi anggota DPR di periode 2004-2009. Dalam periode yang sama, ia juga menduduki posisi sebagai Wakil Ketua Komisi 4 DPR. Karir politik Suswono mencapai puncaknya ketika ia menjabat sebagai Menteri Pertanian di era SBY, yaitu di tahun 2009-2014. Sementara di partai politik, Suswono yang merupakan kader PKS dan terakhir menduduki jabatan sebagai Ketua Majelis Pertimbangan Pusat sejak tahun 2020. Data berikutnya kami tampilkan kepada Anda pemirsa. Ridwan Kamil dan Suswono diusung oleh hampir seluruh partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju atau KIMPLES, baik yang memiliki kursi di DPRD Jakarta maupun yang tidak memiliki kursi. 12 partai politik pengusung pasangan ini adalah Gerindra, Golkar, PAN, Demokrat, Nasdem, PKB, PKS, Perindo, PSI, P3, Gelora, dan juga Partai Garuda. Artinya hanya menyisakan PDI Perjuangan yang memiliki kursi di DPRD DKI Jakarta. Meski demikian, bukan tanpa lawan, sebelumnya KPUD DKI Jakarta telah menetapkan pasangan calon independen Dharma Kun yang meramaikan Pilkada Jakarta. Kita ke informasi berikutnya. Pemirsa, Ridwan Kamil dan Suswono resmi deklarasi maju Pilkada Jakarta 2024. Pasangan RK dan Suswono akan menjadi lawan yang berat bagi kontestan lain, termasuk Anies Baswedan yang kehilangan modal politiknya. Hari ini, Koalisi Indonesia Maju Plus mendeklarasikan Ridwan Kamil dan Suswono sebagai pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta. Mereka mendapat dukungan dari 9 partai politik, termasuk 3 partai non-parlemen dengan perolehan 90 kursi sebagai modal bertarung di Pilkada 2024. Hal ini menjadikan pasangan ini sebagai pasangan calon yang mendapat dukungan dari partai politik paling banyak, yaitu Gerindra, Golkar, Demokrat, PAN, PSI, PKS, PKB, Nasdem, dan Partai Perindo. Dengan mengantongi dukungan ini, maka kontestasi Pilkada 2024 tidaklah sulit bagi Ridwan Kamil dan Suswono. Apalagi basis suara PKS di Jakarta sangat kuat. Sementara itu di sisi lain, nasib Anies Baswedan berada di ujung tanduk. Pasca keadaan berbalik menyulitkan posisi Anies Baswedan. Betapa tidak, Partai Nasdem dan PKS yang semula mendukung Anies untuk maju di Pilkada, putar haluan mendukung Ridwan Kamil dan Suswono. Anies Baswedan harus putar otak dan mempertimbangkan merapat ke PDI Perjuangan untuk melawan Ridwan Kamil Suswono di Pilkada Jakarta. Belakangan, isu majunya duet Anies Baswedan Rano Karno mulai terdengar. Meski belum memastikan calonnya, namun PDI Perjuangan membuka peluang duet Anies dan Sidul. Jika dukungan PDI Perjuangan pada Anies menjadi kenyataan, nasib Anies di Pilgub Jakarta berada di ujung tanduk. Pasalnya, hingga kini PDI Perjuangan hanya memiliki 15 kursi, sementara batas minimal untuk mengajukan calon sendiri adalah 22 kursi. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Seorang ibu rumah tangga warga Sawah Besar, Jakarta Pusat mengaku telah menjadi korban pencatutan NIK sebagai syarat dukungan bakal cagup-cawagup independen Dharma Pokrekun dan Kun Wardana. Kami hadirkan informasinya usai jeda. Tetaplah di iNewsroom.
Sementara itu, usai pengesahan pasangan calon independen di Jakarta, ramai-ramai warga melaporkan adanya pencatutan dukungan. Bahkan anak bakal calon gubernur Jakarta Anies Baswedan juga ikut dicatut. Jumlah warga Jakarta mengeluhkan namanya dicatut untuk dukungan calon independen. Mereka merasa tak pernah mendaftar sebagai pendukung pasangan Dharma Kun, namun KTP mereka terdaftar di situs KPU. Bahkan Anies Baswedan mengungkap KTP dua anaknya, Mikhail Azizi Baswedan dan Kaisar Hakam Baswedan, juga diduga dicatut. Saat ini, Bawaslu terus menelusuri isu adanya dugaan pencatutan dukungan. Kami di Bawaslu sudah membuka posko pengaduan. Jadi bagi warga masyarakat DKI yang merasa tidak pernah memberikan dukungan tapi namanya ada, maka silahkan melaporkan kepada kami. Ini sudah kita buka poskonya di Bawaslu Provinsi dan juga di Bawaslu Kabupaten Kota seluruh DKI Jakarta. Pasangan calon independen Dharma Pongrekun dan Kun Wardana klaim telah berhasil kumpulkan lebih dari 1,7 juta suara. Keduanya lolos verifikasi dan rencananya akan disahkan Senin 19 Agustus maju dalam Pilgub Jakarta. Tim Liputan iNews melaporkan. Menteri ESDM sekaligus politisi Partai Golkar Bahlil Lahadalia akan mendaftar sebagai calon ketua umum Partai Golkar. Bahlil digadang-gadang sebagai calon terkuat pengganti Erlangga Hartarto yang mengundurkan diri. Malam ini Menteri ESDM sekaligus politisi Partai Golkar Bahlil Lahadalia akan mendaftar sebagai calon ketua umum Partai Golkar. Bahlil mengaku akan mengambil formulir pendaftaran untuk mengikuti pemilihan ketua umum partai di Munas Golkar yang akan digelar pada Selasa esok. Biasalah itu, ini pelantikan menteri ini bukan Munas ini ya. Terima kasih Bapak. Formulir untuk calon ketua umum Partai Golkar. Sebentar malam. Ambil formulir Pak. Ambil formulir. Mendaftar dong, jangan formulir. Berarti hari ini menteri, besok jadi ketum Pak. Wallahu alam bisawab ya. Terima kasih Bapak. Sebelumnya Bahlil digadang-gadang sebagai calon ketua umum Partai Golkar terkuat. Ia bersaing dengan politisi senior Partai Golkar lainnya yakni Bambang Susatyo dan Agus Gumiwang Kartasasmita. Adapun kursi ketua umum Partai Beringin ini kosong setelah Erlangga Hartarto menyatakan pengunduran dirinya dari posisi ketua umum. Erlangga berdalih ingin fokus mengawal transisi pemerintahan Presiden Joko Widodo ke Presiden terpilih Prabowo Subianto. Erlangga juga menyebut pengunduran dirinya demi menjaga keutuhan partai. Meskipun banyak pihak yang menilai pengunduran diri Erlangga sangat mengejutkan. Tim Liputan iNews melaporkan. Sebelumnya Partai Golkar diterpa isu keretakan setelah Erlangga Hartarto mundur dari ketua umum. Namun Golkar menegaskan Erlangga mundur karena ingin fokus mengawal pemerintahan. Partai Golkar akan menggelar musyawarah nasional pada 20 Agustus 2024. Munas ini digelar setelah Erlangga Hartarto mundur dari ketua umum. Mundurnya Erlangga menimbulkan spekulasi di publik, sebab Erlangga mundur dari ketum partai berlambang pohon beringin ini secara tiba-tiba. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto mengaku prihatin. Nah, karena itulah kami ikut prihatin dalam situasi seperti itu. Dan kemudian tentu saja ini tantangan bagi kita sebagai bangsa, termasuk bagi partai politik, untuk betul-betul menunjukkan kedaulatannya sebagai partai. Sementara itu, pengamat politik Yusak Farhan berpandangan Erlangga Hartarto tidak akan mundur dari Ketua Umum Golkar tanpa alasan. Yusak menduga Erlangga mundur karena ada tekanan politik luar biasa. Kalaupun spekulasi publik pada akhirnya mengarah bahwa Pak Erlangga sedang tersandra dengan kasus hukum yang sedang dialaminya, saya kira ini masuk akal karena tidak mungkin Pak Erlangga mundur tanpa adanya tekanan politik yang luar biasa. Jadi boleh dikatakan bahwa mundurnya Pak Erlangga ini adalah momentum bersatunya kekuatan atau faksi eksternal dan faksi-faksi internal di Partai Golkar yang menginginkan Pak Erlangga mundur. Namun Partai Golkar dengan tegas membantah hal tersebut.
Golkar menyebut Erlangga mundur karena ingin fokus mengawal transisi pemerintahan dari Presiden Joko Widodo ke Presiden terpilih Prabowo Subianto. Pak Erlangga mundur sebagai Ketua Umum Partai Golkar tanpa tekanan, dan beliau ingin lebih mengedepankan tugas-tugas beliau sebagai Menko Perekonomian yang saya kira tugas tantangan global semakin besar di depan mata. Saat ini ada sejumlah nama calon Ketua Umum Golkar pengganti Erlangga. Di antaranya Bahlil Lahadalia dan Ridwan Hisyam. Keduanya telah mendaftarkan diri untuk menjadi orang nomor 1 di Partai Golkar. Bahlil disebut menjadi calon terkuat dan telah mendapat banyak dukungan dari DPD Partai Berlambang Pohon Beringin ini. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Joko Widodo kembali melakukan reshuffle Kabinet Indonesia Maju. Sejumlah menteri dan wakil menteri resmi dilantik dalam pelantikan dan pengambilan sumpah di Istana Kepresidenan Jakarta pagi tadi. Presiden Joko Widodo kembali melakukan reshuffle Kabinet Indonesia Maju. Perombakan kabinet ini menjadi yang ketiga kalinya. Usai pemilihan Presiden 2024 dimenangkan pasangan Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka. Sebanyak 3 menteri, 1 wakil menteri, dan 3 kepala badan dilantik di Istana Kepresidenan Jakarta Senin pagi. Sejumlah menteri dan wakil menteri yang dilantik diantaranya politikus Partai Gerindra Supratman Andi Aktas, anggota DPR periode 2019-2024 sebagai Menteri Hukum dan HAM menggantikan Yasona Lauli. Selanjutnya Bahlil Lahadalia yang dipercaya sebagai Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal sejak 2019. Kini ditunjuk sebagai Menteri ESDM menggantikan Arifin Tasrif. Sementara Rosan Roslani, Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran pada Pilpres 2024, dilantik menjadi Menteri Investasi Kepala BKPM, menggantikan posisi Bahlil Lahadalia. Selanjutnya politisi Gerindra Angga Raka Prabowo dilantik sebagai Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika. Selain itu terdapat sejumlah kepala lembaga yang dilantik, yakni Dadan Hindayana sebagai Kepala Badan Gizi Nasional, Hasan Nasbi Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, dan Taruna Ikrar Kepala BPOM. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Menteri SDM Bahlil Lahadalia diinformasikan akan mendaftar sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Dan kita akan langsung menuju ke kantor DPP Partai Golkar di Anggrek Neli, Jakarta untuk melihat bagaimana situasi terkini langsung dari kantor DPP Partai Golkar. Pemirsa, ini adalah situasi terkini dari kantor DPP Partai Golkar, di mana kita lihat elit Partai Golkar sedang menunggu kedatangan dari Bahlil Lahadalia. Bahlil Lahadalia tadi pagi dilantik sebagai Menteri ESDM. Kemudian setelah melakukan sertijab di kantor Kementerian SDM, Bahlil malam hari ini rencananya akan mendaftarkan diri sebagai Ketua Umum Partai Golkar yang akan digelar pada Musyawarah Nasional Luar Biasa pada hari Selasa 20 Agustus. Dalam informasi atau konfirmasi sebelumnya, Bahlil menuturkan semua jabatan pernah ia duduki, termasuk yang terakhir adalah menjadi Menteri Investasi dan saat ini telah menjadi sebagai Menteri SDM. Dan Bahlil Lahadalia menjadi calon terkuat pengganti Erlangga Hartarto yang mundur beberapa waktu yang lalu. Pemirsa, hormati rencana pengajuan peninjauan kembali. Kejaksaan Agung minta Jessica Wongso siapkan bukti-bukti baru. Kami hadirkan informasinya usai jeda. Tetaplah di iNewsroom.
Jessica. Pemirsa, kita kembali melihat bagaimana situasi terkini di kantor DPP Partai Golkar. Kita lihat kandidat calon Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia sudah sampai di kantor DPP Partai Golkar. Terlihat pula Agus Gumiwang Kartasasmita sebagai PLT Ketua Umum Partai Golkar yang saat ini menjabat. Kemudian Bahlil Lahadalia yang digadang-gadang sebagai calon terkuat sebagai Ketua Umum Partai Golkar sudah tiba untuk mendaftarkan diri sebagai calon Ketua Umum Partai Golkar. Kehadiran Bahlil disambut banyak sekali kader Partai Golkar. Pemirsa, kita lihat awak media juga saat ini berdesak-desakan untuk mendapatkan gambar dan visual. Pemirsa, Bahlil Lahadalia bersama dengan Agus Gumiwang Kartasasmita dan juga Sekjen Partai Golkar Ludwig F. Paulus sudah masuk ke dalam kantor DPP diiringi oleh banyak sekali kader Partai Golkar yang memang sudah menunggu kedatangan Bahlil sejak sore tadi. Bahlil menjadi calon Ketua Umum Partai Golkar terkuat di antara nama-nama yang disebut berpotensi menggantikan Erlangga Hartarto yang mundur beberapa saat lalu. Nama-nama tersebut diantaranya Acha Hasan Sadzili, ada Bambang Susatyo, termasuk juga PLT Ketua Umum Agus Gumiwang Kartasasmita, dan yang terakhir adalah Bahlil Lahadalia. Sebelum datang ke kantor DPP Partai Golkar untuk mendaftarkan dirinya sebagai calon Ketua Umum Partai Golkar, pagi tadi Bahlil Lahadalia dilantik oleh Presiden Joko Widodo menjadi Menteri SDM. Usai dilantik, Bahlil langsung melakukan sertijab dan perpisahan di kantor kementerian sebelumnya, Kementerian Investasi. Kemudian Bahlil juga datang ke Kementerian SDM. Dan malam hari ini Bahlil datang ke kantor DPP Partai Golkar untuk mendaftarkan dirinya sebagai calon Ketua Umum Partai Beringin. Anjing chaos banget. Astagfirullahaladzim. Pemirsa, ratusan dokter dan pekerja kesehatan di India menggelar unjuk rasa meminta perlindungan pada pekerja kesehatan. iNewsroom segera kembali.